PMMI ikhlas fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Muttafaqun ala sihhatihil Bukhari. Beliau mengatakan bahwa ada 3 hal yang mesti dilakukan sebagai hamba Allah yang beriman. Nah, sekaligus ini juga jadi ujian buat orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Karena orang-orang yang beriman itu diuji oleh Allah kepada sesuatu yang harus dia yakini walaupun belum dia hadapi, walaupun itu belum terjadi. Mana yang 3 hal ini? Yang pertama kata Rasul, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik, aw liyasmut, atau lebih baik diam. Imam Syafi'i menafsirkan hadis ini, beliau mengatakan yang dimaksud falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah berkata dengan perkataan yang baik atau lebih baik diam. Beliau menafsirkan idza arada ayyatakallama falyufakkir qabla. Kalau pengen ngomong itu sebelum diutarakan, berpikirlah terlebih dahulu. Kalau seandainya omongan itu akan mendatangkan manfaat, tidak mengundang bahaya, takallama, maka silakanlah sampaikan itu. Akan tetapi kalau omongan itu sekira-kiranya ada keraguan, ataupun bahkan akan mengundang suatu perkara yang tidak mengenakan orang lain, atau bahkan menyakitkan perasaan orang lain, fa'amsaka, kata Rasul. Kata Imam Syafi'i, fa'amsaka, maka tahanlah terlebih dahulu. Berapa banyak sekarang kejadian-kejadian yang kita lihat maksudnya adalah dakwah, maksudnya adalah kebaikan, tapi ternyata cara penyampaiannya bukan dengan cara yang khairat, bukan dengan cara metode yang baik, justru akan kembali kepada dirinya. Maka bagaimanakah kisah ada seorang murid bertanya kepada sang guru. Ketika itu sang murid bertanya kepada guru, wahai guruku, aku datang ke sini untuk memohon maaf kepada engkau tentang apa sesuatu yang aku sampaikan ternyata itu adalah tidak benar. Tentang fitnahan-fitnahan yang aku lontarkan kepada orang lain ternyata itu adalah tidak benar tentang dirimu. Dengan bijak guru itu menjawab, wahai anakku, sesungguhnya aku sudah memaafkanmu jauh sebelum kau minta maaf. Tapi mesti engkau sadari bahwa apa yang sudah kamu lontarkan, apa yang sudah kamu sampaikan,
tentang diri ini itu ternyata adalah tidak benar, dan ternyata ketika engkau menyampaikan itu adalah sebuah fitnah, maka fitnah itu tentu akan menjadi dosa. Dan ingat, dosa yang kamu lakukan itu walaupun sebenarnya sudah dimaafkan, tapi sayangnya dosa kamu sudah beranak pinak. Coba sekarang engkau pulang, sebelum pulang aku bekali bekali dengan segenggam kapas. Maka ketika digenggami kapas, dibawa pulang oleh sang murid tersebut. Peganglah kapas ini, jangan engkau genggam. Ketika di tengah jalan, apa yang akan terjadi? Lalu kemudian kalau kapas itu jatuh, maka wajib engkau mengambilnya kembali kapas-kapas tersebut. Ketika pulang, dipeganglah kapas dan sampai di tengah jalan oleh sang murid tersebut, dilepaskan dengan dia, maka kapas itu pun berterbangan ke sana kemari. Sehingga ketika sudah berterbangan, dia ingin mengambil kembali, ternyata kapas itu sudah hilang entah kemana. Ada diambil orang, ada diambil sini. Dan ketika kapas itu sudah diambil orang lain, belum tentu kapas itu akan bermanfaat, bahkan bisa jadi dibuang lagi kepada yang lain. Begitulah hadirin, ketika itu sang murid pun kembali, mana kapas yang telah aku berikan? Kapas yang aku berikan kepadamu. Apa kata sang murid? Wahai guru, kapas itu sudah tidak ada. Kapas itu sudah hilang entah kemana, bahkan aku pungut pun satu pun tidak ada yang tersisa. Bahkan mungkin sekarang sudah diambil kapas itu orang lain. Wahai anakku, begitulah dosamu saat ini. Ketika engkau menebarkan fitnah, ketika engkau mengungkapkan kata-kata yang belum tentu benar adanya, lalu engkau lemparkan ke media sosial, lemparkan omongan-omongan itu kepada yang lain, sementara orang lain pun akan menyebarkan ungkapan yang belum tentu kebenarannya itu adalah, maka ternyata pada saat itulah dosamu yang tadinya hanya dosamu saja, ketika diambil dan disebarkan oleh orang lain, maka dosa itu pun beranak pinak kepada orang lain. Maka inilah satu hadis yang Rasul katakan, faliyaqul khairan aw liyasmut, sebagaimana dalam firman Allah, wa qulu linnasi husna. Maka hadirin, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pendakwah yang menyampaikan dengan santun, dengan adab, dan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan mudah-mudahan insya Allah kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.